Siang hari, dia psikopat pembela kebenaran. Namun, malamnya jadi pembunuh yang ditakuti dunia persilatan. Karena dia berani menerobos Gunung Hua sendirian. Hanya semalam, seluruh sekte dibantai habis. Saat sekte-sekte orang besar lainnya bergegas membantu. Yang mereka lihat hanyalah neraka di bumi. Amitabha. Inikah Gunung Hua yang kita kenal? Benar-benar pekerjaan iblis. Siapa yang mengubah Gunung Hua menjadi lautan darah? Tepat saat itu, sesosok tubuh terhuyung-huyung mendekat. Terus bergumam, habis. Semuanya hancur, Gunung Huaku telah hancur. Semua orang langsung mengenalinya. Bukankah dia pendekar bunga persik Gunung Hua? Pendekar pedang itu berkata dengan putus asa. Dia cuma sendirian, tapi mengalahkan kami semua. Belum selesai bicara, kilatan pedang menyala dari belakangnya. Langsung membelah sang pendekar jadi dua. Melihat adegan ini, mereka mengamuk, iblis sialan, keluar kau sekarang. Segera, seorang pria berlumuran darah, melangkah keluar sambil menenteng kepala. Banyak juga yang datang. Bahkan Shaolin, Wudang, King Cheng, Nangong. 4 sekte besar kumpul. Siapa kau sebenarnya? Kenapa kau membantai orang di sini? Itu karena aku dengar, Gunung Hua sekte terkuat saat ini. Dia pun melempar kepala ketua Gunung Hua. Ternyata rumor itu cuma omong kosong. Tapi itu bagus, kalian semua di sini harusnya bisa memberiku sedikit hiburan. Amarah mereka pun meledak seketika. Menghunus senjata, hari ini kau akan mati. Untuk menenangkan arwah penasaran Gunung Hua, sekte-sekte besar itu langsung menyerangku. Melihat pemandangan ini, aku tersenyum. Benar-benar dunia yang sangat menarik. Saat aku terbangun lagi, aku sudah kembali ke rumah. Game ini gila banget. Dikeroyok banyak master sekaligus. Ternyata masih terlalu berat. Ternyata ini game virtual reality terbaru. Karena grafis pertarungannya terlalu nyata. Jadi, game ini sangat digilai para pemain. Saat aku masih asyik membayangkan adegan epik dalam game tadi, berita darurat muncul di TV. CEO Dachuan Corp dilaporkan menghilang. Polisi sedang mencarinya besar-besaran. Di saat yang sama, dari dalam kamar di belakangku, terdengar erangan minta tolong. Itu langsung menarik perhatianku. Salahkan gamenya yang terlalu seru. Aku sampai hampir melupakanmu. Kuambil palu besi di sampingku. Lalu berjalan pelan menuju kamar. Terlihat pria parubaya sedang berlutut. Memohon ampun tanpa henti. Pria inilah yang ada di berita tadi. CEO yang hilang. Alasanku menculiknya? Karena si gendut ini cuma bajingan. Dia suka menyiksa dan membunuh wanita yang tidak bersalah. Dan demi keadilan, versiku, orang sepertinya kujadikan buruan. Meski pria gendut itu memohon, aku tak peduli. Langsung kutekan kepalanya ke atas meja. Kau sudah memohon ribuan kali. Apa kau tidak bosan? Tepat saat paluku akan mengayun turun. Si gendut mengerahkan insting bertahannya. Dia menanduk perutku. Karena lengah, senjataku jatuh. Tubuhku sampai terdorong mundur. Melihat ada celah, Sekeras yang kamu dia memutuskan bisa. ikatan di tangannya. Keparat kau? Biar ku bunuh kau. Dia mengambil palu dan mengayunkannya. Melihatnya, aku hanya tersenyum. Cukup miringkan badan sedikit, serangannya langsung meleset. Si gendut langsung panik. Tapi sudah terlambat. Pukulanku mendarat telak. Tepat di perutnya. Dia kesakitan sampai matanya mau copot. Tapi seranganku belum usai. Kuhantamkan tendangan keras ke pinggangnya. Langsung mementalkan tubuh besarnya. Kini, pria gendut itu benar-benar putus asa, dihantui ketakutan akan mati. Instingnya merangkak ke arah cahaya. Awalnya dia pikir itu jalan keluar. Tapi saat dia melihat tempat itu, dia baru sadar arti neraka. Itu penuh dengan mayat kering seperti mumi. Mayoritas manusia itu herbivora. Namun ada segelintir predator buas bersembunyi. Mereka akan menyerang dan melahap yang lebih lemah. Dan aku adalah pemburu predator itu. Saat aku makin mendekat, ketakutannya mencapai puncak. Namun tepat saat itu,
Pintu kamar ditendang terbuka. Pasukan berseragam menerobos masuk. Aku langsung dikepung rapat. Tak ada celah kabur sedikit pun. Dong Fengzhu, kau ditahan atas tuduhan penculikan dan pembunuhan. Angkat tanganmu, saya sedikit terkejut. Gimana kalian bisa temukan tempat ini? Tanpa basa-basi, dia langsung menembak. Bocah, jangan bertingkah. Tembakan berikutnya tidak akan meleset. Melihat situasi di depanku, rasanya seperti aku kembali ke dunia persilatan di game. Sensasi yang benar-benar luar biasa. Apa kalian tahu, bajingan ini sudah bunuh 6 wanita. Bukan cuma menyiksa mereka sampai mati, dia bahkan merekamnya demi kepuasan sendiri. Dan mayat di belakangnya, sama saja dengannya. Semuanya pembunuh berdarah dingin. Apa kalian tak merasa mereka ini hanya seekor binatang? Aku cuma bertindak sebagai pemburu mereka. Namun mendengar ucapanku, polisi itu sama sekali tak marah. Malah santai menyalakan rokok. Kalaupun ceritamu benar, lalu kenapa? Di mataku, kau cuma psikopat yang langgar hukum. Pembunuh berantai. Mendengarkan pidatonya, aku tertawa terbahak-bahak. Berbicara dengan orang biasa itu gratis. Aku langsung mengayunkan palu besi. Polisi mencoba menembak tapi terlambat. Suara tembakan dan kepala pecah terdengar bersamaan. Aku tak pernah nyesal dengan tindakanku. Jika ada kehidupan berikutnya, kuharap aku bisa bebas membantai binatang-binatang ini di dunia yang indah seperti dunia persilatan. Masa lalu berputar bagai proyektor film di detik-detik terakhir hidupku. Namun saat aku terbangun lagi, ternyata aku masih hidup. Kamu juga hebat, nak, nyawamu kuat juga. Gini aja belum mati. Tapi saat pria itu menatap mataku, yang dingin dan kosong, amarahnya mendadak meledak. Bocah sialan, kau tahu repotnya aku menyeretmu dari jalanan, hah? Tunggu pembalasanku, besok kau pasti mampus. Dipukul tanpa sebab bikin aku murka. Menatap punggung pria itu pergi. Ambil batu di tanah. Niat maju menghajarnya. Namun pas aku mau berdiri, tulang sekujur badanku berderak sakit. Tubuhku tak bisa digerakkan sama sekali. Aku ambruk lagi ke tanah. Melihat lenganku yang kurus kering. Aku baru sadar ada yang aneh dengan badanku. Aku buru-buru melepas baju. Aku akhirnya sadar, ini sama sekali bukan tubuhku. Dengan penasaran kulihat keluar pintu. Ingin tahu di mana aku berada. Detik berikutnya aku dibuat melongo. Adegan ini sangat familiar. Dunia persilatan impianku. Sulit dipercaya, impianku terwujud dengan cara begini. Ini luar biasa. Hahaha. Selamat datang pemain Dong Fengzhu di Wulin Online. Dunia di mana kekuasaan berkuasa. Dulunya dia psikopat di dunia modern. Namun tewas bersama mangsanya. Saat jiwanya malah reinkarnasi ke dunia persilatan. Pemilik tubuh ini bernama Suosang. Bencana alam merenggut nyawa keluarganya. Menyisakan dirinya sendiri, bertahan hidup layaknya cacing. Demi sesuap nasi, dia menjadi anak terendah dari keluarga Danli. Siapapun bisa datang menindasnya. Suosang, keluar kau, bantu kerjakan tugasku. Sekarang, Tuan, tapi kandang kuda belum beres ku bersihkan. Belum selesai, sebuah tangan besar membungkam mulutnya dengan kasar. Aku bukan minta persetujuanmu, jangan lupakan statusmu. Kau cuma yatim piatu pungutan keluarga Danli. Jangan belagu kau. Adegannya bergeser. Aku dibawa Kuodongu ke pandai besi. Sedangkan Maki malah nongkrong santai di kedai. Melihat bahwa hanya kami berdua, bosnya agak khawatir. Kalian kuat angkut senjata sebanyak ini? Bos salah paham. Masalah ini, Suosang saja sudah cukup. Dia ini kuda tangguh. Apa aja juga sanggup diangkutnya. Suosang, cepetan angkut senjatanya. Beres nyuruh, dia ikutan nongkrong ke kedai. Meski bos pandai besi kasihan, dia tak bisa berbuat apa-apa. Inilah hukum rimba di dunia ini. Demi bertahan hidup, orang rela meronta seperti serangga. Sekalipun harus jatuh, walaupun jalannya penuh duri. Aku akan merangkak sampai akhir, namun takdir suka mempermainkan.
Padahal sudah tuntaskan tugas hari ini. Tapi saking kerasnya kerja, tubuh ini remuk tak berdaya. Perjalanan pulang. Terasa bas zombie tanpa emosi. Mendadak aku seperti menabrak tebing. MA. Aku nggak sengaja. Maaf. Kapan sebenarnya aku salah jalan? Apa saat aku demi hidup, mengemis di pintu keluarga Danli? Ataukah saat badai renggut nyawa keluargaku, namun aku sendiri yang selamat? Atau mungkin sejak aku lahir di tempat ini? Aku bermimpi panjang sekali. Saat bangun, aku langsung sadar semua mimpi tadi adalah memori asli tubuh ini. Artinya, Suosang, yang asli sudah mati dipukuli saat itu. Dan kesadarankulah yang masuk ke tubuh ini. Tepat saat itu, dari sudut mataku, kulihat sesuatu yang janggal. Ini jendela layar sistem Wulin Online. Karena lukaku cukup parah beberapa hari ini. Maki membawakan makanan setiap hari. Sialan banget. Bisa-bisanya aku disuruh layani bocah itu. Harusnya beres kerja, bisa santai balik. Saya bahkan bertemu dengan Peng Duolang yang emosional. Sekarang jadinya, aku yang kena getah ngurusin bocah sampah ini. Mending bunuh aja kali ya, tapi berisiko banget. Kalau ketahuan, palaku juga ikutan putus. Lalu, Maki nendang pintu kandang dengan penuh emosi. Melempar jatah makan hari ini ke depanku. Dan langsung pergi tanpa noleh sedikit pun. Sejak aku reinkarnasi, sudah 2 minggu berlalu. Dari ocehan Maki dan info luar. Aku tahu orang di sini pakai aksara Han. Tapi ini bukan Tiongkok. Sebab di sini ilmu bela diri itu eksis. Ilmu yang biasanya cuma ada di dunia novel atau film. Orang-orang bisa melesat terbang. Cepatnya minta ampun sampai tak terlihat. Di sini, legenda bela diri itu nyata 100%. Beneran berasa masuk game Wulin Online. Dan anehnya, panel sistem layaknya. Layar status di dalam game. Terus melayang di depanku, padahal orang lain sama sekali tak bisa lihat. Awalnya kupikir ini cuma dunia game VR. Tapi setelah observasi berhari-hari, ini fix dunia nyata. Orang yang kutemui punya kesadaran mandiri. Mereka semua manusia berdaging sungguhan. Kalau ini dunia sungguhan, sebenarnya aku ini manusia biasa atau player? Di tengah pikiranku, Kuo Dongwu masuk dari pintu. Adikku Suosang, tahu nggak, ada yang kena hajar babak belur. Gara-gara kamu idiot. Hari ini aku baru aja dilepasin. Aku mikirin kamu terus, loh. Melihat wajahnya, aku cuma berdiri perlahan. Meraih jatah makanku dan melahapnya sekaligus. Bocah anjing. Budeg ya diajak ngomong hah? Penyakit yang ingin membunuhmu terus datang kembali. Mendengar gertakannya, aku hanya membalas tatapan dingin. Kupecahkan mangkuk porselen dengan kasar. Mengambil bagian yang tajam. Dan menikam lurus leher Kuo Dongwu. Darah berceceran di mana-mana. Mulutnya menggumam gak jelas. Maaf, Suosang yang kau kenal itu. Udah modar gara-gara kalian. Aku angkat lagi pecahan itu. Dan menghabisi nyawanya. Kewarasanku sudah hilang total. Cipratan darah berpadu dengan gelak tawaku yang gila. Dunia ini seolah diwarnai merah. Darah hangat menyembur seperti hujan badai. Persetan NPC atau player, tak peduli lagi. Aku tahu pasti, ini dunia nyata bagiku. Dunia persilatan berwujud game. Yang kuat memangsa yang lemah. Hukum rimba. Aku tak perlu menutupi sifat gilaku lagi. Di dunia ini aku bebas berburu. Berburu predator munafik tingkat atas. Ini akan menjadi ladang kematian bagiku. Kata orang, jangan pernah menggoda orang gila. Karena kau tak bakal tahu. Kegilaan macam apa yang akan dia lakukan nanti. Demi menumpas sampah-sampah di dunia ini. Aku menghabisi Kuo Dongwu si penindas anjing penggaruk. Sukses, First Blood, setelah isekai. Memang cecunguk ini gak berharga sih. Tapi ada fitur sistem yang mesti ku cek. Itu adalah fungsi inventaris. Agak beda dari game aslinya. Di Wulin Online bentuk tasnya slot grid kotak. Satu slot nyimpen satu item. Tapi sekarang malah jadi panel blur gitu aja. Bahkan tanganku bisa nembus masuk. Di dalamnya luasnya minta ampun. Minimal 100 meter persegi lebih.
Kalau antarmuka ini, cara kerjanya persis kayak di game, tinggal sentuh benda yang mau disimpan. Fokus sebentar, mayat Kuo Dongwu berubah jadi kode data. Langsung, data-data itu kesedot ke panel sistem. Saya tertegun melihat keajaiban ini. Orang bongsor begini. Masukkan inventaris dalam sekejap. Fitur dewa banget ini MAH. Mendadak aku kepikiran. Makhluk hidup juga bisa diselamatkan, bukan? Nanti kapan-kapan coba eksperimenlah. Lanjut di beberapa hari kemudian. Cedera badanku hampir sembuh semua. Supaya gak nyolok mata orang, aku pura-pura jadi orang bisu. Sambil masih menggosok kotoran kuda. Aku diam-diam mantau sekeliling. Cunguk, beneran jadi gagu ya lo? Biar gak ketahuan, aku cuma cengengesan tolol. Ngoceh, aba-aba, yang mana? Diriku sendiri pun kagak paham. Muntah, bisa dia mulu kerjaan lo? Gisana jalan-jalanin kudanya. Sayang. Sial, gimana nih? Sekarang ngomong aja udah gak bisa. Adegannya bergeser. Aku nuntun kuda bagus, jalan-jalan di jalanan. Kata Emaki, asal bisa bawa kuda keluar. Tahun baru bakal langsung dapat duit. Hoki datang ke rumah. Saat aku sedang bersenang-senang, nikmatin pemandangan klasik ini. Di pojokan tiba-tiba muncul sosok-sosok mencurigakan. Ternyata bocah-bocah ingusan. Mereka melempari saya dengan batu. Batu nimpuk telak ke kepalaku. Darah mengalir dari garis rambut. Suo sang bodoh. Sekarang jadi si bisu tolol. Tapi pas bocah-bocah ini mau ngejar aku lagi. Wajahku berubah menyeramkan. Aura horor nyebar dari badanku. Bocah gendut itu mengira dia gila. Kucek-kucek mata terus. Ketika dia melihatnya lagi, dia lihat aku masih pasang muka bego. Aku ngomong, aba-aba, 2 kali. Hanya kembali dan pergi. Bocah gendut ini ngira aku ciut. Mendadak ngerasa jagoan lagi. Ngejek punggungku yang ngejauh. Suo sang tutup mulut, kemarin mati di mata air. Sekarang berdiri bisa jalan. Matanya bukan untuk melihat, kami menertawakan orang bodoh. Malamnya dia ngintipin bayangan kita. Ada kaki tambahan yang mengikuti kita. Entah orang entah setan. Berjalanlah dengan kulit Suosang. Adegannya bergeser. Maki nyampe di depan gudang senjata. Masih ngedumel gak karuan. Senang rasanya menyuruhku bersin sendirian. Kuo Dongwu mati di mana sih ini orang? Tepat saat itu, aku keluar dari gudang senjata. Maki shock berat. Lihat senjata di dalam, udah rapi jali semua. Wow, kamu mengerjakan semua pekerjaan rumahku? Aba-aba, gak nyangka, abis mati sekali. Otaknya jadi encer gini, terus aku ngeluarin kantong kecil. Maksudnya, ini sesajen buat abang. Saat Maki terbuka, dia kaget isinya duit koin semua. Hahaha. Pinter juga lo hari ini. Akhirnya ngerti cara ngambil hati orang. Saya jamin Kuo Dongwu tidak akan berani menindas Anda lagi. Maki langsung ngantongin duitnya. Dan cabut sambil cengengesan. Raut mukaku yang tadinya bego langsung dingin. Ketawa aja puas-puas sekarang. Bentar lagi lo gak bakal bisa ketawa lagi. Mendapatkan uang, Maki sangat senang. Mumpung lagi nganggur, mending ke rumah bordil. Dia buru-buru meluncur ke toko Feng Yang. Bang Maki, tumben amat mampir di mari. Di sini saya menelepon Ying-Ying. Bos, tunggu dulu. Saya tidak datang ke sini untuk mencari Ying-Ying, tapi primadona lo itu, si Cusian. Gue maunya dia hari ini. Dengar gitu, muka si bos langsung asem. Soalnya dia tahu, Maki ini aslinya kere. Kemana dia bersedia membayar primadonanya? Tapi pas lihat kantong duit di tangannya, wajahnya langsung manis kembali. Ayo, saudara Maki, aku akan menelepon Cusian sekarang. Adegannya bergeser. Maki sudah menunggu kegembiraan di dalam ruangan. Gak lama, cewek bening melangkah masuk. Bener-bener pantas jadi primadona. Cantiknya ratusan kali lipat dari Ying-Ying. Tapi saat mereka sedang bersenang-senang hahaha, Maki menghela nafas. Di sela-sela papan kayu di belakangnya, ada sebelah mata merah ngawasin dia. Pasti lo pada udah bisa nebak. Yang punya mata ini, gak lain tokoh utama kita yang sinting. Psikopat yang nyasar ke dunia persilatan. Hal pertama yang dilakuin malah ke rumah bos melihat Maki masuk ke kedainya.
Melanjutkan melihat sekantong duit di tangannya. Langsung senyum manis sumringah. Tapi tiba-tiba ada orang masuk. Orang itu adalah aku yang nguntitin Maki. Gagu, kenapa kamu ada di sini? Lu tahu ini tempat apa hah? Pergi sono. Tapi belum kelar dia ngomong. Aku sodorin kantong duit, dia langsung kicep. Dengan susah payah, ku sebut nama, si Inging. Pas bos buka kantongnya, ngelihat isinya full koin tembaga. Matanya langsung belo. Mukanya langsung berubah ramah tamah. Tamu, silakan naik ke lantai 2. Ying segera nyusul. Ya gitu deh. Aku langsung jalan ke lantai 2 kedai Feng Yang. Dan perilaku Maki di sebelahnya. Semuanya kuintip dengan jelas. Selesai tempat tidur, olahraga, aku menyelinap dari kamar sebelah. Ketika dia masih sibuk pamerin ototnya, pelan-pelan kuarahin perban di tanganku ke depannya. Secepat kilat kulilitin ke lehernya. Belum sempat bereaksi, langsung kutarik kuat-kuat, kutarik kedua ujung perban kuat-kuat. Bangsat, bocah anjing mana ini? Maki mulai berontak hebat. Tapi kuncinya sudah mati bagiku. Lagi di ujung tanduk, Maki mengerahkan sisa energinya. Lompat tinggi banget, nindihin badanku yang kerempeng ini ke lantai. Biarpun gitu, emang kenapa? Asal tanganku genggam kuat dan jerat dia sampai mati. Malam ini hanya ada satu yang hidup. Semakin keras kutarik, tubuh Maki mulai kejang. Matanya yang melotot pelan-pelan memutih. Ini benar-benar sensasi yang luar biasa. Merasakan nyawa orang melayang. Tepat di depan mataku. Perjuanganku juga membuahkan hasil. Lalu kualihkan pandanganku kepada gadis yang masih pucat. Aku samperin dia. Dan perhatiin benar-benar. Cukup sekali lirik aja. Aku langsung tahu kalau dia cuma binatang herbivora. Mastiin dia belum bangun, aku balik lagi ke papan kayu jebolanku tadi. Kenapa bisa ada bolongan nembus gini? Soalnya aku ngecat pakai inventory. Tinggal sentuh aja tuh papan. Langsung ku sedot masuk tas. Makin paham pakai fitur ginian. Bakal nguntungin banget buat hunting ke depan. Dan abis aku kill si Maki. Bar XP ku ikutan nambah. Berarti, dunia ini mekaniknya mirip game. Bunuh saja orang untuk mengumpulkan XP. Terus naik level jadi OP. Kalau udah OP, hunting orang gampang banget. Dan otomatis, XP bakal numpuk kilat. Ini sangat keren. Bisa naik level sampai limitnya jebol. Dunia idaman banget gak tuh? Di saat yang sama, bos di luar akhirnya ketemu si Inging. Maaf ya bos, tadi lagi dandan bentar. Kamu banyak cincong. Tamu udah lumutan nunggu noh. Cepetan masuk, dia udah bayar lunas. Biar kata Gagu, harus lu layanin baik-baik. Omong-omong, Maki dan Cusian sudah lama berkencan. Kok belum keluar, mengapa kamu ingin tinggal? Karena kesel kelamaan. Bos langsung gedor pintu Maki. Bang Maki, udah waktunya nih. Cusian suruh keluar dong. Ditungguin lumayan lama, dalemnya diem baik. Cocok bos mau cepat. Mendadak kedengeran cewek jerit. Bos langsung panik buka pintu. Lihat Cusian ketakutan selimutan, natep ke atas. Melihat tontonan begini, bos shock jantungan. Langsung lemes ambruk ke lantai. Dia gak bakal ngira. Maki yang baru saja bersikap sombong, bahkan gantung diri di tokonya. Pernah dengar wabah bunuh diri? Virus yang bikin orang merenggang nyawa. Secara diam-diam, entah sejak kapan udah nyebar di wilayah ini. Dari zaman kuno, karena tanahnya subur dan ada danau. Transportasi jadi gampang, bikin dagang dan bisnis di sini laku keras. Tapi jika uangnya sudah terkumpul, pasti ngundang rampok sama penjahat. Untuk menjaga keamanan, di daerah Anhui ini muncul klan-klan sakti Mandraguna. Klan yang paling top Markotop. Ya keluarga Nangong, klan nomor wahid di Anhui. Dan juga keluarga Danli, walau bukan bagian dari 5 klan besar. Mereka tetap masuk klan papan atas di Zongyuan. Apalagi punya pasukan pribadi sendiri. Pasukan Pedang Langit 14, sama Intel Spesialis Eksekusi, pasukan Gagak Hitam. 2 kelompok ini namanya harum di santero Zongyuan. Tapi Gagak Hitam, lagi pusing 7 keliling ngurusin satu masalah.
Wabah bunuh diri lagi kah? Bulan ini aja udah ada seratusan orang modar gak jelas. Dulu emang suka ada yang bundir, tapi palingan sebulan cuma atau 2 orang. Aku belum pernah mengalami hal seperti ini. Ini sih udah gak wajar. Tapi semua buktinya ngarah. Kalau mereka emang bunuh diri, masa ya sih begini? Ji Daxia mikir bentar, lalu kepikiran sesuatu, langsung nanya siapa korban pertamanya. Ternyata Maki dari keluarga Danli. Apa yang terjadi jika Anda mempekerjakan seorang gadis di toko Feng Yang lagi? Melanjutkan, Ji Daxia membawa timnya ke TKP. Kalau wabah bundir ini aslinya pembunuhan, gimana caranya si pelaku bisa masuk dan menghabiskan Maki? Abis sudah diteliti semua akses masuk dipastiin aman gak ada celah. Sisa tembok ini doang. Kalau kayunya dicopot, emang bisa leluasa masuk. Soalnya tidak ada wadahnya sama sekali. Soalnya kalau mau bongkar kayu tanpa ngerusak, harus bongkar atap rumahnya sekalian. Apa ia beneran murni bunuh diri? Pas Maki tewas, di sebelah ada orang gak? Laporkan, Tuan. Ada, datangnya barengan sama Maki. Namanya Suosang, kacung keluarga Danli. Pas ini, aku lagi asyik nuntun kuda keliling. Gegara keseringan ngebunuh orang akhir-akhir ini. Bar XP ku bentar lagi full. Lagian aku nemu trik, makin jago musuh yang dibunuh, XP-nya makin gede. Sayangnya levelku yang cupu ini belum level ngelawan jagoan silat benaran. Pas lagi mikirin target selanjutnya, kedengeran suara manggil. Ini Suosang kan? Gak ketemu bentar kok makin ganteng aja loh. Kulihat segerombolan, preman pasar senyum sinis dari gang. Kemarilah dan tunjukkan wajahmu kepada saudara-saudara. Bener-bener dah, meski Suosang aslinya bego. Tapi seenggaknya dia orang keluarga Danli. Masih aja kroco-kroco berani nindas. Lihat aku nyuekin bacotannya. Bos premannya nyamperin dan jambak rambutku. Suosang, kita cari lapak sepi buat ngobrol enak. Gimana? Ditariklah aku ke dalam gang. Sementara aku sibuk mikir, jika aku membantai mereka semua, tidak bisakah itu ditetapkan sebagai bunuh diri lagi? Atau sekalian mayatnya ditelen? Masuk ke inventory semua aja. Cuma karena rame, rawan ketahuan orang. Kalaupun ku habisin semua, XP-nya juga gak seberapa. Itu hanya perlu dipukul sedikit. Terus cari celah buat nyerang balik. Oh, ketika preman itu mencoba meninju wajahku. Wow. Kamu tidak harus menggunakan fisik. Terdengar suara berat dari kegelapan gang ngehentiin mereka. Aku menyuruhnya untuk diundang dengan baik. Para preman langsung kicap lihat orang itu. Bang Zhang Hao, ngapain abang turun tangan? Zhang Hao cuma nyuekin doang. Malah jalan lurus nyamperin kudaku. Kuda yang bagus. Pemimpin masyarakat hitam kita menyukai kuda. Kamu tahu itu kan? Orangnya berpengaruh. Itulah mengapa saya ingin menyumbangkan kuda ini kepadanya. Gimana menurut lo? Nih orang hawanya udah ngebunuh banget. Pasti dari awal udah niat mau bunuh buat ngerampok. Tapi sayang, lu salah pilih mangsa. Lihat aku lempeng aja. Muka si Zhang Hao langsung dingin. Aku terlalu malas untuk mengatakannya 2 kali. Belum juga dia kelar bacot. Aku nyerobot sinis. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Kalau berani sini bunuh aja gue. Sambil ngomong, ku kepal tangan dan ku tonjok lurus kepalanya. Beberengan aku buka sistem inventory. Buru-buru ngeluarin belati dari dalam situ. Di mata orang-orang, tanganku ujuk-ujuk muncul belati tajam. Zhang Hao yang tadinya sok jagoan langsung melotot panik. Sayangnya udah telat. Bahkan di dalam mimpi pun dia kagak nyangka dia bakal mati konyol gini. Belati nancep pas di lehernya. Detik selanjutnya, cahaya terang benderang keluar nyorot dari badanku. Selamat, player naik ke level 2. Preman-preman di situ langsung pada nutup mata kesilauan. Anjir ilmu item ini MAH, tuh bocah brengsek. Pakai guna-guna kotor begini. Tapi pas matanya kebiasa lihat cahayanya. Keringat dingin langsung mengucur, kelihatan sosok item ngeri bangkit dari neraka. Setan? Tuh orang udah berubah jadi setan. Lari wai. Entar kebunuh. Bantai setan ini bareng-bareng. Pemburu kelas kakap emang suka nyamar jadi mangsa. Kagak mengira ternyata gua itulah yang diincar. Sekarang, pas setannya beneran nongol di depan mata. Mereka lari ngacir ketakutan. Tapi pas kabur itu, bosnya nyuruh kroco-kroconya mati duluan. Terus dia lari ke birit-birit ke ujung gang.
Dia gak tahu, yang dilihat barusan apaan sebenarnya. Yang dia tahu cuma kalau kagak lari. Bakal mati konyol di sini. Kalau bisa sampai di ujung cahaya sana. Dia bakal selamat, tapi sedetik kemudian, betis dia langsung ditebas putus. Langsung nyungsep ke tanah. Padahal harapan udah di depan mata. Masa gue mati konyol di sini? Padahal tuh bocah tadinya banci. Diam saja sambil nyengir ke arah kuda itu. Itulah sebabnya sekarang bisa berubah jadi iblis serem gini? Gue gak terima anjing. Bisa-bisanya mati di tangan iblis jelek kayak gini. Pas pria itu sadar. Ternyata dia masih hidup. Wah, cepet juga sadarnya. Melihat si botak sadar. Aku nyamperin santai. Terus nodongin belati pas di lehernya. Aku memintamu untuk menjawab, jangan menyela. Sang Hao tuh ngapain aja kerjanya? Ketakutan setengah mati. Si botak ngoceh buka kartu semua. Ternyata Zhang Hao itu pentolan Black Society. Black Society yang nguasain daerah kumuh Fengyang. Ketuanya namanya Fang Baoyan. Dia yang bekingin Zhang Hao. Membunuh dan mencuri kuda. Aku hanya seorang pelayan. Adopsi aku. Bongkar semua info tentang masyarakat hitam sekarang. Kalau infonya berguna, nyawa lo aman. Dengar bisa hidup, si botak langsung girang dapat angin seger. Sayangnya maut. Tetap ngejar dia. Pas aku pegang dikit aja. Badannya langsung hancur jadi partikel cahaya. Langsung masuk ke dalam inventory sistem. Semua jejak udah aku hapus bersih. Suasana balik normal kayak biasa. Aku pun mulai menyortir info tadi. Kroco-kroco geng ini sangat cocok untuk bahan farming EXP. Di antara orang biasa dan pesilat. Gak nyangka segampang ini. Apalagi pas naik level barusan. Semua lukaku sudah sembuh total. Jangan sampai hati atau otakmu hancur. Tetap bisa pulih, beneran persis kayak game. Tapi cahaya pas naik level itu. Padahal kelihatannya keren, malah ngundang maut. Kelemahan ini harus disembunyiin. Pemburu sejati harus nyamar di antara mangsanya. Saat aura kita kagak bisa dibedain sama orang biasa. Baru bisa dibilang pemburu elit. Kedepannya mending naik level pas berburu selesai. Atau ketika hanya ada korban di sekitar. Sekarang, pura-pura bisu aja kagak cukup. Harus cari cara biar cepet OP. Tanpa ketahuan orang. Sambil mikir, kutuntun kuda keluar dari gang gelap ini. Nyampur ke keramaian. Suaraku langsung hilang di telan kerumunan. Kau Suosang, kan? Kau yang bunuh Emaki? Psikopat nyasar ke dunia persilatan. Bangkitin sistem game legendaris. Tapi pas dia naik ke level 2, sistem mendadak munculin pop-up error. Tebakanku karena tubuhku ini hanya makhluk setengah permainan, jadi itu mengganggu sistem. Dan gara-gara bug ini, status yang tadinya tanda tanya, sekarang berubah jadi bar progress. Penasaran? Kubuka panel skill di bawah. Siapa sangka, deretan skill langsung menuhin layar. Tebasan, tusukan, tangkisan, lemparan, mata roh. Ini semua skill bawaan. Di permainan Wulin Online. Tapi skill mata roh ini aku kagak pernah tahu. Pas aku lagi mikir, apa efek dari skill ini? Musuh dengan selisih 10 level lebih telah memasuki radius 20 meter. Seiring berjalannya waktu, radius 20 meter semakin sempit. Aku kaget banget lihat info ini. Ini mirip radar peringatan dini. Artinya, ada orang-orang berbahaya yang mendatangiku. Harusnya kagak mungkin. Jarang ada yang berani nyusup ke keluarga Danli. Kalaupun dia penyusup, geraknya kagak mungkin selambat ini. Berarti, orang yang lagi deketin aku ini, pasti master dari dalam keluarga. Walau gak tahu seberapa jauh, beda 10 level itu. Tapi lihat susahnya naik ke level 2, pengorbanannya udah gila. Jarak kekuatannya pasti dewa banget, kalau cuma bunuh orang biasa. Mencapai level 10, kayaknya butuh ngebantai, ribuan atau puluhan ribu orang. Orang COP ini di keluarga Danli
Pasti bisa dihitung jari. Detik berikutnya, pintu dibuka. Ternyata, pemimpin tim gagak hitam masuk bersama anak buahnya. Aku langsung pasang muka kaget. Tidak terlihat mencurigakan sama sekali. Orang ini tidak akan mudah dibodohi. Kau Suosang, kan? Ngaku, kau yang bunuh Emaki? Dengar itu, aku langsung pasang muka panik. AAP? Berpura-pura menyangkal, tapi Ji Daxia tidak mau menyerah. Tangannya nekan kuat kelapaku. Energi ki beringas nembus masuk badanku. Kerasanya kayak energi itu ngamuk di dalam. Melanjutkan, semuanya ngumpul di satu titik. Dan titik itu kayak lubang hitam. Nyedot habis semua energinya. Setelah ngetes bentar, Ji Daxia narik tangannya. Dia ngehela napas pelan. Kayaknya aku salah. Abis ngomong, dia langsung cabut, cuma nyisain tatapan dinginku di dalam gelap. Ngawasin punggung mereka yang makin jauh. Ketua, kita beneran cabut gitu aja? Bukannya Anda curiga? Kenapa kagak di sidang resmi aja? Itu tidak perlu. Saya baru saja menuangkan ki ke tubuhnya. Orang yang pernah belajar silat dikit aja, pasti ninggalin jejak di badannya. Tapi tubuhnya tadi kosong melompong. Bisa ku pastiin, dia hanya orang biasa yang tidak bisa melakukan seni bela diri. Masa ia sebanyak itu mati bundir semua? Kalau itu emang wabah bundir beneran? Mau berapa korban lagi baru bisa kelar? Namun setelah itu, wabah bundir mendadak hilang. Penggantian badai darah baru. Nyapu bersih Feng Yang. Muncul pendekar tanpa nama di dunia hitam. Bunuh semua mafia ceroco-ceroco. Bahkan geng Harimau Putih. Dan sekte Serigala Merah ikut ludes, SST pelanin suaramu. Sisa Black Society kalau kedengeran mereka, bisa mampus kita. Sangat takut, bentar lagi juga dibantai sama pendekar tanpa nama, sampai bersih. Dengerin gosip soal diriku sendiri. Saya diam-diam menghapusnya dari toko ini. Jalan ke markas target malam ini. Markas mafia terakhir, Black Society. Waktunya hunting. Pembantaian sepihak segera dimulai. Satu pedang nebas gunung mayat lautan darah. Di malam hujan badai ini. Gara-gara teror pendekar tanpa nama. Black Society lagi ketar-ketir. Dengar-dengar dia udah bantai 3 geng lo. Sekarang sisa kita doang. Makanya melek wai. Jangan ada yang molor, tapi sedetik kemudian, teman di sebelahnya tumbang. Preman itu kaget setengah mati. Teman yang barusan seger bugar. Mendadak tepar mati kaku. Pas dia mau cabut pedang buat nangkis. Aku udah berdiri manis di belakangnya. Cukup satu tebasan, dia mati nyusul temennya. Main noh sama temen lo. Lalu kudorong pelan pintu Black Society. Jalan lurus ke dalam. Hanya berpikir, pada kemana nih orang-orang? Panah menghujani dari langit. Aku langsung lompat mundur ngehindar. Segera setelah saya melihat ke arah panah itu datang, ternyata, di bawah tembok depan, udah ngumpul bejibun kroco Black Society. Ternyata mereka udah siap nyergap. Sengaja nunggu aku masuk kandang. Terdengar bos mereka teriak, kroco kagak jelas. Berani-beraninya cari mati di mari. Dihadang gerombolan mafia beringas begini. Aku langsung pasang kuda-kuda cabut pedang. Serang. Bantai nih bocah songong. Semuanya maju dengan senjata untuk membunuhku. Mereka melompat tinggi di sekitarku. Ku pejamkan mata. Ku pegang erat pedangku, kekuatan besar ngumpul di sarung pedang. Gerakan pedang sancai, sapu badai, satu kilatan pedang nyambar. Langsung belah dua semua preman yang maju. Preman yang belum sempat maju, langsung pucat kencing di celana. Tapi buat kabur sekarang udah telat. Dengan sambaran petir superku, preman-preman itu tumbang berhamburan. Dari kejauhan ada musuh elit. Ngamuk lihat pasukannya dibantai. Minggir kalian semua. Biarkan aku meniduri anak ini. Sambil teriak, dia maju nusukin tombaknya. Aku santai nangkep pergelangan tangan preman di sebelah. Ku banting dengan ringan melemparkan tubuhnya ke udara. Ku jadiin tameng hidup nabrak si elit. Terus pedangku udah siap ready. Satu tusukan, tembus dua badan sekaligus. Para elit mati menatap tak percaya. Bisa mati konyol di tangan orang kotor kayak aku. Tepat di saat itu,
Preman codet muncul dari belakangku. Ngayunin goloknya, bocah anjing, sialan kau ke neraka. Ku coba cabut pedang buat balik badan. Tapi sialnya kagak nyangka, pedangku tertancap di mayat. Di detik-detik krisis ini, saya memanfaatkan sistem inventaris. Ku tembakin pedang dari arah punggung. Langsung belah pala si codet. Jadi 2 bagian, kagak mungkin. Dia tidak melihat sama sekali. Pas aku ngerasa lega, untung masih ada simpenan di inventory. Tiba-tiba ada belati nancep di badanku. Benturan keras bikin aku kepental jauh. Hahaha. Akhirnya ketemu celah lu. Kupikir kamu adalah monster abadi, kenapa kamu tidak bisa mati? Ternyata cuma manusia berdarah daging doang. Kalau manusia, berarti bisa dibunuh. Dengan tangan kosong, ku cabut patahan pedang. Dari perutku, ku lempar jubah yang nutupin mukaku ini. Ini baru mantap benar. Dunia yang indah ini, bakal ku nikmati pelan-pelan. Sambil nyengir, aku berbalik untuk menyerang kerumunan. Sementara itu, di gubuk dekat gerbang keluar. Ada preman ngumpet mantau pertarungan di depan. Kok sepi? Kok suara jeritannya hilang? Jangan bilang dibantai abis sendirian sama dia. Padahal kita cuma tukang palak receh. Sama seperti pedagang budak. Banyak bajingan yang lebih brengsek di luar sana. Kenapa malah milih targetin kita? Dikira kita gampang ditindas, hah? Kita harus bunuh dia di mari. Gak boleh ngebiarin dia masuk. Ke markas utama bos, tepat saat itu, di gerbang depan muncul satu bayangan. Pria itu langsung nyuruh tukang panah buat nembak. Seketika, panah kagak kehitung jumlahnya terbang deres dari gubuk. Melesat nyerang bayangan hitam itu. Lalu dia ngintip nyari tahu musuhnya modar belum. Tapi sedetik kemudian, kekuatan panah di belakangnya jatuh. Terus layaknya penyakit nular. Pala mereka copot satu persatu berjatuhan. Pria itu langsung pucat kencing di celana. Dia kagak percaya sama matanya. Dalam sekejap mata, anak buahnya mati modar kagak jelas gitu aja. Pendekar tanpa nama keluar, anjing. Aku tahu kamu bersembunyi di sana. Lu maunya apaan? Kenapa harus ngebantai kita semua? Lu emang beneran iblis. Belum kelar dia bacot, kepalanya udah copot terbang duluan. Yang aku mau cuma satu. Nyawa kalian. Sekarang Black Society udah bener-bener kiamat. Sisa markas di depan doang. Masyarakat hitam markas bos, Fang Baoyan. Awalnya semua orang ngira ini cuma wabah bundir biasa, sampai dedengkot geng mati konyol beruntun. Baru pada nyadar kalau ada bau anyir konspirasi di balik ini. Biar level cepet naik, aku pakai taktik kotor segala rupa. Mancing musuh nyerang dari belakang. Sampai bakar markas mereka. Pas musuh nyadar ada yang gak beres. Mereka udah kegaet maut. Sekarang, separuh anggota geng Harimau Putih udah modar. Dan dalam prosesnya, warga kota ngenalin aksiku. Sebagai pendekar pedang tanpa nama, topeng pendekar tanpa nama ini bikin urusanku sama mafia makin gampang. Pas aku nebas bos Harimau Putih, levelku udah nembus level 5. Selamat, Anda dapat skill baru. King Gongs ilmu pedang sancai. Dengan skill ini, aku akhirnya bisa tarung head to head sama preman-preman itu. Dan sekarang, mafia terakhir di Fengyang cuma geng ular hitam. Di bagian paling dalam markas, ada aki-aki duduk tenang di depan pintu. Dia ini bos geng ular hitam, Fang Baoyan. Ditemenin petir yang nyamber-nyamber. Aku udah bantai sampai mari. Kau yang namanya pendekar tanpa nama, denger bacotannya Fang Baoyan. Aku terdiam dan tidak menjawab. Apakah kamu tidak ingin kalau emang pesilat? Ngapa bungkus muka rapet amat? Takut ku tebak identitas aslimu, hah? Sayang banget, aku bukan pendekar. Cuma orang gila yang nyari pelampiasan. Pendekar itu MAH cuma fantasi halu warga doang. Fang Baoyan dengernya malah ketawa ngakak. Oalah gitu. Coba kalau orang-orang tahu, pendekar pujaan mereka itu cuma psikopat jagal doang. Pasti lucu banget dah. Tidak, jika ini masalahnya, aku tidak akan menyesal mati. Maju sini. Biar gue seberapa hebat si tukang jagal ini. Sambil ngomong, dia nekat maju bawa pedang. Aku pun melepas hawa membunuh dari badanku. 2 aura kuat langsung bentrok kencang.
Habis adu mekanik beberapa ronde, Fang Baoyan berhasil membaca celahku. Satu sabetan nyerang samping tanganku. Pas aku ngira jangkauannya kagak nyampe. Sedetik kemudian, kilatan pedang nyambar. Tanganku sobek ditebas pedangnya. Darah langsung muncrat deres. Aku refleks lompat mundur jaga jarak. Hahaha, bener dugaanku, fisik lu lagi kagak fit. Ini blunder lu yang paling fatal. Beraninya, kakekku menantangku satu persatu. Saya mengerti bagaimana rasanya dihukum karena kesombongan. Lalu, Fang Baoyan ngebantai lukaku bertubi-tubi. Jika ini terus berlanjut, lukaku akan semakin menganga. Harus cepat putar otak nih. Pas aku lagi mikir cara ngakalin dia, Fang Baoyan menembus titik vitalku lagi. Aku buru-buru nepis pakai ilmu pedang sancai. Aku tidak menyangka pedangnya tiba-tiba bengkok. Ngelilit tanganku persis kayak ular. Seketika bikin putus tangan kiriku. Bangsat kau anjing. Aku secepat kilat pakai kinggong. Nendang keras tepat di ulu hatinya. Langsung bikin dia kepental jauh. Badannya nabrak keras ngancurin bangunan di sebelahnya. Baru saja kukira aku bisa mengatur napas. Ribuan ular hitam mendadak muncul dari lantai. Aku melongo ngelihat pemandangan konyol ini. Senjata model apaan ini, en? Terus muncul ular gaib raksasa. Tiba-tiba nongol di depanku. Saya cukup terkejut. Gaya tarung lu sama sekali kagak kayak pesilat. Lebih mirip assassin atau pemburu liar. Apalagi, tarung Baiwan antar pesilat itu. Siapa yang kartunya banyak, dia yang menang. Yah, aku punya lebih banyak kartu as daripada kamu. Ini alasan kenapa lu bakal kalah. Sambil berbicara, dia memutar ulatnya. Mendapat serangan ini, lu udah beneran tamat. Udahan dulu mainnya, ya. Pesilat tanpa nama. Mampus lu sini. Pertarungan sejati kagak lihat seberapa kuat fisiknya. Tapi siapa yang menyembunyikan kartu as terdalam? Bos geng ular hitam, Fang Baoyan, adalah penganut keras prinsip ini. Bukan cuma pakai zirah rantai anti bacok. Dia juga masterin ilmu pedang ular hitam yang sadis. Lihat aja roh ular raksasa ngambang di atas langit. Tepatnya monster pembunuh nyawa yang masih mengincar korbannya. Begitu ulat membuka taringnya untuk menelan. Aku langsung nahan bobot di kaki kanan, nginjek bumi sekuat tenaga badak. Debu langsung berterbangan nutupin pandangan. Mau butain mata pakai trik receh ini? Dikira lu bisa ngeles dari seranganku? Pas banget saat itu, ada kilatan cahaya dari dalam asap debu. Fang Baoyan otomatis menyerang binatang itu ke sumber cahaya. Hahaha. Ketangkep juga lu kan? Tapi pas dia sadar siapa yang ditusuk. Matanya melotot mau copot, ternyata yang ditusuk malah mayat kroconya sendiri. Bangsat. Nih bocah pakai trik sulap asep. Badan aslinya ngumpet kemanaan, sedangkan wujud asliku udah terbang tinggi di udara. Ilmu pedang sancai jurus kedua, naga kuning. Sebuah tikaman datang dari langit, langsung mengarah langsung ke hati Fang Baoyan. Tapi gila bener di luar nurul. Nih aki-aki nekat. Nangis pedangku pakai tangan kosong. Bikin tusukan mautku meleset dari jantungnya. Sulit untuk melawan tuak veteran itu. Bisa-bisanya dia baca gerakanku secepat itu. Fang Baoyan benar-benar gila sekarang. Sambil muter-muterin pedangnya, dia segera bergegas ke arahku. Niatnya mau kabur, tapi pedangku dikunci mati sama tangannya. Terpaksa, segera buka panel inventory. Tiba-tiba, di depan wajah Fang Baoyan, berjatuhan mayat anak buahnya sendiri. Dia panik bukan main dan nebas ngawur. Semua yang ada di depannya, gak lama, mayat-mayat itu udah jadi cincangan daging. Setelah debu mengendap, dan sekelilingnya sunyi, Fang Baoyan berusaha nenangin diri, nahan jantungnya yang deg-degan parah. Matanya nyariin sosokku kesana kemari. Tapi di sana udah kagak ada siapa-siapa. Bocah anjing. Pendekar kagak jelas. Keluar sekarang. Orang gila. Apakah kamu menggunakan mayat sebagai tameng? Di saat itu juga, satu anak panah melesat kencang. Tapi berhasil ditepis sama pedang si bos. Bajingan pengecut. Jangan sampai ketemu sama gue lu. Tiba-tiba, panah lain nembak dari arah belakang. Hanya usapan tipis melewati pangkal hidungnya. Fang Baoyan baru nyadar. Sekarang dialah korbannya. Kambing congek yang nunggu dipotong. Seketika, ada bayangan hitam lewat di depannya. Fang Baoyan yang sudah gila, tanpa mikir langsung ngayunin pedang ulernya. Tangkap monster bayangan itu. Hahaha.
Kena lukan anjing. Tapi pas dilihat lebih dekat, ternyata itu cuma potongan tangan buntung doang. Seketika itu juga, Fang Baoyan ngerasa hawa dingin dari belakang. Aura ngebunuh yang bikin merinding. Dan jab. Satu pedang nembus dadanya dari belakang. Dia kagak nyangka dirinya beneran bakal kalah. Ini tandanya mafia Feng Yang udah beneran kiamat. Sebelum aku mati, katakan padaku, kenapa kamu melakukan ini? Butuh alasan? Manusia itu emang doyan bunuh-bunuhan. Sejak aku masih menjadi monyet. Sampai udah bikin negara modern. Kebiasaannya tidak pernah berubah. Bahkan pas nyasar ke dunia silat ini. Sama aja, yang kuat ngehajar yang lemah. OP yang kuat. Hanya saja kali ini, kamu bukan yang terkuat lagi. Misi untuk membunuh mafia di Feng Yang udah kelar. Sekarang waktunya masuk babak baru. Cari buruan yang lebih susah dan dewa. Dunia persilatan sejati. Aku datang. Sementara itu, di Gunung Nun jauh di sana, berdiri sebuah sekte besar yang ditakutin orang. Di dalam aula utama, orang-orang berkumpul secara dadakan. Pemimpin mereka ngomong dengan nada serius. Perang besar aliran lurus versus sesat sisa 2 tahun lagi. Udah waktunya kita gerakin rencana kita. Kuang Yun, dengarkan perintahku. Siap eksekusi, ketuaku. Update lagi bos. Si psikopat dunia persilatan. Masuk ke arc baru nih. Kelar ngebantai semua geng. Aku tetap rutin ngejalanin kuda keliling kota. Tapi kagak tahu dari kapan. Gosip tentang geng yang hancur udah nyebar seantero Feng Yang. Hei, apakah kamu mendengarkan? Tanpa nama udah ngabisin geng ular hitam juga. Kagak pantas dipanggil tanpa nama. Mending kita panggil pahlawan besar. Coba kalau gak ada dia, kita masih jadi samsak preman-preman itu. Tapi pria berkemeja hijau di sebelahnya berbeda. Biar kata dia pahlawan. Membantai banyak orang, kan? Ya wajarlah anjir. Lu pikir aja, kroco-kroco itu kelakuannya murni sampah masyarakat. Mau penguasa kek? Mau sekte aliran lurus kek? Kagak ada satupun yang peduli nasib kita yang miskin. Yang beneran mau belain kita. Ya cuma si pahlawan besar doang. Si baju ijo mikir bentar, ada benernya juga. Zaman sekarang, selain si pahlawan, siapa lagi coba yang mau peduliin wong cilik? Benar tuh, pahlawan tanpa nama bener-bener pahlawan kita. Pria itu girang lompat-lompat di tengah jalan. Hidup pahlawan besar. Dua temennya saling lirik bentar. Terus ikutan teriak kegirangan. Geng ular hitam mampus emang pantes. Hidup pahlawan besar. Seketika, warga lain ketularan euforianya. Pada ngumpul di jalanan dan sorak-sorai. Hidup pahlawan besar. Aku jalan di tengah-tengah mereka sambil ngelihatin diam-diam. Keknya udah waktunya gue cabut dari sini. Hari mulai gelap. Kutuntun kudanya balik ke kandang. Musuh dengan selisih 10 level lebih. Telah memasuki radius 20 meter. Skill pasif, Spirit Eye, menyala. Saya mengerti. Di dalam kandang pasti ada pesilat super jago. Aku pura-pura bego dan ngebuka pintunya. Kagak mengira ada 2 orang di rumah itu. Satu si Jidaxia, ketua gagak hitam yang kemarin. Satunya lagi, kayaknya si kepala keluarga Danli, pedang setan terbang, dan Li Qianyu. Walau kagak tahu ngapain dia di mari. Tapi aku paham mereka tidak berada pada level untuk mencari masalah sekarang. Kulihat Danli, Qianyu ngelus-ngelus kuda kesayangannya. Udah waktunya kita pisah, kawan. Di saat ini, mataku langsung melotot. Kaki Danli Qianyu berkibar dari tanah arah. Jangan bilang ini Kinggong yang asli. Terus dia ngomong lagi, tanggal 15 besok. Putri kedua Tuan Nangong akan menikah. Jadi, Tuan mau jadiin kuda ini kado nikahan? Benar, jika anakku bisa bergabung dengan keluarga Nangong. Minta yang lebih dari ini juga kurlakan. Entah dinikahin atau jadi murid di sana. 2 kayu lebih gampang dipakai nyebrang dibanding sebatang. Apakah itu benar? Takutnya Nangong, tapi kagak mau nerima salah satu dari mereka. Aku tahu, itu sebabnya aku menyuruhmu menjalankannya. Pokoknya pakai cara apapun. Misi ini harus sukses. Saat berbicara, auranya sangat langsung menyesakan. Neken pundaknya Jidaxia. Berangkat besok. Banyak yang mesti diurusin. Diancam gitu, Jidaxia kepaksa nurut. Dan Li Qianyu terus melirik ke arahku yang masih meluncur di tanah. Bawa nih bocah sekalian. Untuk merawat kudaku di jalan. Jangan sampai ada lecet. Abis ngomong gitu, dia ngeloyor pergi.
Besoknya cepat aja datang. Aku udah nangkring di titik kumpul pagi-pagi. Pasti bareng kuda bintang utamanya dong. Kuda kesayangannya dan Li Qianyu. Dalam hati, saya baru saja memikirkan bagaimana cara melakukan OP. Pengen banget bisa jurus silat yang asli. Bukan cuma skill abal-abal dari sistem. Pernah mencoba menyalin gerakan pesilat klan atau kroco mafia, tapi cuma bisa niru kulit luarnya doang. Kalau sekarang, cara jeleknya ya nyolong kitab sakti. Teruslah berlatih sendiri. Cara halusnya, minta diajarin suhu besar. Tapi diangkat jadi murid itu. Itu tidak mudah. Umur badan ini aja udah 18 tahun. Mulai belajar silat di umur segini tuh ketuaan. Nah, perjalanan ini tuh peluang emas keluarga Nangong, salah satu dari 5 klan terkuat di Zongyuan. Kekuasaan mereka mutlak. Di sana, pasti ada cara biar aku bisa belajar silat beneran. Dan pastinya mangsa yang lebih OP udah nungguin. Tak lama kemudian, Ji Daxia membawa tim untuk berkumpul di sini. Tapi kata anak buahnya, anak bos yang ingin dikendalikan bahkan tidak bisa melihat pangkal hidungnya. Si Danli 11 gengsi campur baur sama kacung-kacung. Palingan dia bakal nyusul dari belakang. Sedangkan si Danli Jianghai kayaknya lagi ngamar di kedai sekitaran Fengyang. Mikirin itu, Ji Daxia langsung gebrak kuda ke arah jalanan Fengyang. Dan kelompok kami di belakang. Terpaksa melihatnya. Cepet banget, sampailah di depan kedai. Pas saat itu, suara ribut-ribut kedengeran dari dalam. Duh kumat lagi, anak ini selalu merepotkan. Dan Li Jianghai ini anak sulungnya dan Li Qianyu. Biarpun bakat silatnya kayak monster bawaan lahir. Tapi adabnya minus banget. Tukang mabuk, hidung belang, songong pula. Makanya nama dia jelek banget di sini. Dengar suaranya sih lagi seru-serunya. Gelut sama orang. Ada orang gila yang menerobos tembok toko. Braak, pas Ji Daxia lihat muka orangnya, dia kaget bukan main. Ternyata yang ditendang keluar. Itu tuan muda keluarga Danli sendiri, si Danli Jianghai. Musuh dengan selisih 10 level lebih. Telah memasuki radius 20 meter, sementara Danli Jianghai yang nyungsep di tanah. Menunjuk ke toko sambil marah. Bangsat kau, bakal kucincang lu jadi ribuan bagian. Belum kelar dia ngancem. Satu sambaran kilat nyetrum dia. Ji Daxia menatap tak percaya. Tuan mudanya sendiri, dijadiin mainan persis di depan komuknya. Dan aku yang nonton dari samping kesenangan abis. Ini orang misterius di dalam pasti dewa silat. Kekuatannya sungguh tidak sebanding dengan OP. Tahu gak, jagoan nomor 1 di dunia silat itu. Se-OP apa jadinya? Cukup satu jurus kentut aja, ratusan wali menjaga modar semuanya. Malahan bos gagak hitam juga ikutan tewas di tempat. Barusan banget, Ji Daxia. Si bos, kita nyariin si tuan muda Danli. Tahu-tahu si Jianghai ditendang terbang. Terus mukanya langsung diinjek pakai sepatu. Saking kencengnya injekan itu, Jianghai berteriak sampai dia membentak. Ngelihat adegan begini, langsung menjadi gila. Bocah anjing, lepasin dia sekarang. Tapi aki-aki misterius ini malah natap sinis. Siapa yang harus kamu ceritakan padaku? Terus auranya ledakin horor merinding ke sekitar. Ditekan aura sebegitunya, Ji Daxia keringet dingin ngucur. Mending lu angkat kaki sekarang juga. Dia ini tuan muda keluarga Danli. Jika kamu terus menendangnya, kita bakal serang lu di tempat. Tim penjaga di belakang juga sudah siap. Mengambil senjata. Kalau menurutku sih, orang COP ini mana mungkin kenal bos gagak hitam. Pasti dia kagak peduli orang sekitar sini. Instingku mengatakan, bahkan kalau semua rombongan ini maju ngeroyok, tetap aja dibantai si kakek. Jika Anda ingin aman, sebaiknya Anda tidak bermain. Karena singa mengaum, kagak bakal pedulin semut yang keijinek di kakinya. Dengarkan kakek ini mengejek dengan gaya meremehkan. Keluarga dan Lilu bilang, apaan tuh? Makanan enak apa? Dihina seperti itu. Ji Daxia meledak emosinya. Orang yang menghina keluarga Danli tidak akan dimaafkan. Jangan terburu-buru, aku benar-benar bingung. Keluarga Danli ini makanan apa? Atau cuma rongsokan buat diinjek? Omongannya bikin urat malu Ji Daxia putus. Langsung tarik pedangnya dari pinggang. Pasukan gagak hitam, dengar perintahku, bunuh dia. Selamatkan tuan muda kami. Detik selanjutnya, semua kroconya ngebut nusukin senjata. Namun sang kakek tetap tidak goyah. Ada energi hijau nyala ngalir di ujung jarinya. Saat dia membuka telapak tangannya, satu jarum perak kecil bawa energi gila langsung meleset nyerang kerumunan, mengarah tepat ke jidat Ji Daxia. Sesaat kemudian,
Semua tim yang maju langsung tembus kepalanya sama jarum perak. Ji Daxia yang mimpin rombongan juga kena apesnya. Semuanya roboh kagak bisa gerak lagi. Ji Daxia yang sekarat di tanah melongo tak percaya. Serangan mematikan seindah kupu-kupu pencabut nyawa ini. Kakek ini adalah legend top dunia persilatan. Tang Wu, si tangan racun pencabut nyawa. Lu harus tahu, di dunia persilatan ada 20 puncak tertinggi. 2 dewa, 3 monster, 5 puncak, dan 10 mahaguru. Kakek ini bos tertinggi klan Tang Sichuan. Salah satu mahaguru, Tang Wu si tangan racun. Siapapun yang berani nantangin Tang Wu, bahkan jika mereka mati sebagai iblis, racunnya tetap nyiksa mereka. Melihat geng gagak hitam tergeletak di tanah. Jangan bergerak dengan bosan. Aku mikir keluarga dan Li beneran tamat. Gara-gara bos idiot yang main serang suhu silat. Salah langkah dikit aja, satu keluarga bisa rata kena bantai. Nah masalahnya, kelanjutannya gimana nih urusannya? Ketika saya berpikir tentang bagaimana menyelamatkan diri saya sendiri. Biarkan aku dipotong. Seorang cewek bening keluar dari kedai. Kakek, kita balik aja yuk. Laki-laki yang membawa geng preman desa ini. Tang Wu yang tadinya haus darah. Pas ngelihat cucu kesayangannya, langsung senyum semeringah. Ya Udin, cucuku minta pelajaran segini moga bikin mereka ngerti. Kalau langit di luar tuh tinggi, gaya-gayaan murid aliran lurus. Pagi-pagi buta udah mabok bikin rusuh. Kalau ngikutin kebiasaanku sih, aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Tapi kagak tega juga sih, ngebantai sadis anak-anak aliran lurus. Bila bocah ini melek entar. Kalau berani nekat godain cewek baik-baik lagi, aku yakin dia akan mati sebelum dia mati. Ji Daxia yang berdarah hanya bisa mengerang. Makasih atas ampunannya suhu. Tang Wu kibasin telunjuknya dengan gaya santuy. Jarum-jarum perak yang nancep di kepala semua orang. Segera hapus, lalu balik arah mulus masuk sela jemarinya. Pas mau cabut dari TKP. Matanya ngelirik yang gak beres. Yang dia pelototin ternyata diriku yang lagi nongkrong santai. Mata kita berdua langsung ketemu sapa. Tahan bentar, Cung, dia malah nyamperin diriku santuy. Ngelihat kakek sangar ini jalan ke arahku. Beneran berasa jadi mangsa targetan sniper. Aku tidak bisa menyangkalnya lagi. Pas sadar dari kaget, Tang Wu udah berdiri mantap di depanku. Bocah, lu namanya siapa hah? Ditanya gitu doang. Aku malah kaku diam kagak ngejawab, kesabaranku tipis. Gue tanya lu sekali lagi, nama lu siapa? Awas. Si psikopat malah bikin jurus baru gila. Hasil belajar sendiri. Itu hanya namanya, jutsu ruang inventaris Tuhan. Pas banget tadi, salah satu suhu top 10 nanyain diriku face to face. Sambil cewek cantiknya dari belakang ngedumel. Kek, kenapa orang bertanya seperti itu? Tidak apa-apa kakek, aku hanya penasaran. Ada yang mau kutanyain sama nih cowok. Mendengar dialog mereka, saya kaget. Emangnya raga ini punya skandal masa lalu sama nih aki-aki? Tapi yang membuatku semakin gila, nanya namaku doang sampai harus berhadapan gini. Saat menunggu jawaban, aku hanya mengangguk. Tang Wu berseru, wah terakhir ya gue tanya. Nama lu siapa Sat? Aku tetap aja melongo pasang tampang blon. Jangan ucapkan sepatah kata pun, bocah anyir tengi gak tahu diuntung. Tang Wu telah meningkatkan kemarahannya. Ji Daxia dari belakang buru-buru nyeletuk buat belain. Suhu, dia emah cuma kacungkang kuda. Lagian dia teh gagu aslinya. Tang Wu denger dia gagu langsung tertegun. Lalu aku menatapnya dengan tatapan membunuh. Beneran kerasanya tuh tatapan, kayak X-ray, nembus daging badanku. Dia ngelihatin gue layaknya mandangin barang langka peninggalan dewa. Ini bisa jadi peluang emas seumur hidup. Kesempatan cuci tangan dari kerjaan tukang kuda melarat. Tiba-tiba, mata kakek itu berkedut, dan dia jambret lenganku kuat-kuat. Tiba-tiba ada aura hijau yang menjalar ke dalam tubuh. Ngetes isinya. Selesai, dia malah ketawa ngakak, hahaha. Bahagia gila. Aku menatap, mencoba memahami. Tang Wu juga tidak perlu menjelaskan apapun. Segera kembali menatap Ji Daxia. Kalian akan pergi ke keluarga Nangong, kan? Setelah dikonfirmasi. Kalau aku ini emang cuma tukang kuda cere. Tang Wu buruan nawarin dirimu ngebawa aku pergi. Tidak apa-apa. Tapi tanpa dia, kuda ini tidak akan sampai ke keluarga Nangong dengan selamat. Oh, gitu ya? Kalau gitu kita berangkat bareng aja. Saatnya mencapai Nangong, bocah ini langsung gue bawa. Kalau lu butuh, saya akan menulis surat kepada ketua Anda. Perjelas, dengar omongan sinting ini. Awalnya Ji Daxia masih mikir-mikir. Tapi ketika dia melirik, udara mematikan di mata Tang Wu.
Nyalinya langsung ciut. Niat awalnya emang mau ngasih dia sama kuda ini. Kepada keluarga Nangong. Kalau senior Tang tertarik sama dia, bawa dia sesukamu. Mendengar itu, Tang Wu sangat senang. Langsung jalan ke depan. Malah bengong lu pada. Pergi sekarang. Ji Daxia benar-benar terdiam. Situasinya udah benar-benar di luar nalar. Kepaksa deh, dia nyuruh kroconya bawa dan Li Jianghai berobat. Anggota kelompok lainnya langsung pergi ke keluarga Nangong. Malam pun tiba. Kelompok besar kami berhenti di depan sebuah toko besar. Kita nginep mari malam ini. Besok pagi gas lagi. Semua pada makan enak tidur nyenyak di dalam. Cuma aku doang yang kudu nginep di kandang kuda. Sejak Baiwan sama Kroco Mafia kemarin, skill pakainya tas inventory ini. Makin GG aja, abis nyoba-nyoba terus. Temukan lebih banyak trik licik. Saya bisa mengeluarkan barang-barang yang saya masukkan ke dalam tas, kapanpun aku mau, dan nembakinnya kayak proyektil. Sayangnya, tidak secepat itu. Pesilat jago MAH gampang ngelesnya. Sambil mikir, kuambil pasir di tanah. Dan kubiarin ngalir pelan dari sela jari. Saat pasir hampir menyentuh tanah, aku langsung buka inventory. Dan nyedot semuanya masuk tas. Ngelihat ginian, aku mendadak kepikiran ide gila. Langsung aku praktekin. Kumakan pasir-pasir itu beneran. Pas baru masuk tenggorokan. Aku akan memasukkannya kembali ke dalam tas inventarisku. Artinya apa? Segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuhku dapat dipindahkan ke tas. Ini MAH beneran ilmu silat eksklusif punyaku. Kunamain, jurus ruang inventory dewa. Tiba-tiba cucunya Tang Wu muncul di kandang. Mari ikut saya, kakek gue nyariin. Dilihatin banyak orang. Dia nuntun aku masuk kamarnya Tang Wu. Sepertinya Tang Wu sedang bermeditasi dengan tenang di tengah. Pas kita masuk dia langsung nyuruh, naik ke kasur. Silakan duduk. Mana berani ngebantah. Langsung jalan ke sana. Duduk manis sesuai pesanan. Terus kusuruh copot baju luar. Ngelihat fisikku, Tang Wu kelihatan demen banget. Menurutku tulangmu juga tidak bagus. Sambil ngomong, dia ngeluarin kotak kayu dari bajunya. Melihat kotaknya, cucunya langsung kaget panik. Kakek, mengapa kakek mengeluarkan jarum naga emas? Jangan. Tang Wu cuma naruh kotak itu di lantai. Terus ngomong ke aku, pernah dengar kagak? Jeruk berubah menjadi lemon. Jeruk yang ditanam di Huainan rasanya manis, tapi di Huaibei berubah menjadi lemon coklat. Huainan itu ya si keluarga Danli. Nah, Huaibei itu keluarga Tang. Kamu seperti jeruk manis. Di keluarga Danli, lu cuma ampas. Tetapi jika kamu bergabung dengan keluarga Tang, aku akan menjadikanmu dewa. Ini namanya jarum naga emas. Aku akan memeriksa denyut nadimu pakai teknik jarum emas. Rasanya bakal sakit banget, bisa sampai pingsan. Tapi kalau lu tahan, lu bakal lahir kembali jadi monster. Bahkan gagulu ini bisa gue sembuhin sekalian. Berani lu? Dengar tawaran gila ini, cucunya langsung nyerobot. Kakek, urusan jangan ngawur. Kenapa kamu tidak memberitahu para tetua? Tapi Tang Wu hanya melirik cucunya. Lalu dia tersenyum samar. Oh ya? Kalau gitu, Chung, apakah kamu siap menerima nama keluarga Tang? Biar nasib lu berubah drastis? Perbarui cuy pembaruan. MC kita akhirnya buka titik nadi Ren dan Du. Dapat fisik legendaris. Yang hanya ada dalam mitos, kalau ngomongin bakat silat. Di dunia persilatan banyak julukannya. Kayak nadi surgawi, fisik suci samsara, 9 tulang suci, nadi bintang langit, atau tubuh suci semesta. Itu julukan buat bakat sejuta umat sekali. Bahkan ribuan atau puluhan ribu tahun sekali munculnya. Semua bakat langka itu, kalau muncul, dijamin langsung tenar sedunia. Tapi bakat dewa di atas segalanya. Malah aku yang dapat iseng-iseng. Bakatku ini MAH. Membuat bakat OP terlihat seperti sampah. Siapa sangka, kacung kuda kere punya tubuh paling misterius sepanjang sejarah seni bela diri. Disebutkan bakat puncak dewa yang cuma mitos. Tubuh tanpa lubang, kalau badan manusia gak ada titik akupuntur. Artinya energi ki kagak punya rute tetap. Bebas bikin jalur baru semaunya sendiri. Asal dilatih benar-benar, jangan-jangan jurus mematikan. Hujan bunga langit bisa dihidupin lagi.
Jika demikian, keluarga Tang bakal ngerajain dunia persilatan. Megang senjata masa depan ini, Tang Wu senyum kegirangan. Gue tanya lu lagi, apakah kamu ingin menggunakan nama keluarga Tang? Jadi bagian dari klan kami? Aku natap matanya serius. Terus ngangguk tipis tanda setuju. Bagus, sekarang aku membuka saluran energimu. Cucunya di sebelah langsung tepok jidat. Tidak tahan dengan kakek batunya. Dia harus keluar dan menunggu di luar. Semua jarum emas dalam kotak langsung terbang ngambang di udara. Tang Wu melepaskan energi di tangannya, menyelubungi jarum dengan aura yang tebal. Lalu diarahin padaku. Tahan ya, kita mulai sekarang. Dia pelan-pelan nusukin jarumnya ke ubun-ubunku. Mulai, nasibku bener-bener muter balik detik ini juga. Tapi yang Tang Wu kagak tahu. Barusan banget, pas dia bisik-bisik rahasia pakai telepati ke cucunya. Saya pikir saya bodoh dan tidak mengerti. Tapi kagak tahu aja ada skill dewa di dunia ini. Namanya, membaca gerak bibir. Ini adalah keterampilan wajib untuk berburu mangsa. Gak nyangka malah kepake sekarang. Tubuh tanpa lubang? Ngawur aja aku punya badan mitos gitu. Udah pasti 100% ini gara-gara sistem. Gara-gara itu aku punya badan abnormal, setengah NPC setengah player. Kalau emang maunya takdir begini, tinggal acting aja nurutin kemauan Tang Wu, selesain peran ini. Saat Tang Wu menusuk jarum terakhir. Badanku udah penuh jarum landa emas. Nelihat karyanya, Tang Wu menyeringai dengan bangga. Bener-bener badan OP yang langka. Walau aliran nadinya dadakan bikinanku, tapi kinya mengalir begitu lancar. Gini malah lebih cepat ngebut dari pesilat biasa. Bakat gila yang susah dicari. Tapi dengan energinya, Tang Wu narik kotak kayu kosong tadi ke arahnya. Dasar kotak itu isinya tumpukan bangkai serangga beracun. Hanya ada satu kelabang beracun yang merayap. Karena lu terlampau OP, kamu tidak bisa jatuh ke tangan orang lain. Hati-hati di jalan, lu harus dikasih jaminan peliharaan. Serangga gu ini emang racun piaraan andalannya keluarga Tang. Bersembunyi di dalam tubuh target. Sebelum aktif, kagak bakal kerasa apa-apa. Jika kamu menolak untuk tunduk padaku, mending lu ancur lebur. Tidak ada orang lain yang akan menangkapmu semalam suntuk langsung kelar aja. Kerjaan Tang Wu beres total. Mulai sekarang, lu bukan kroco keluarga Danli lagi. Tapi bagian dari klan terkuat, sekte Tang Sichuan. Nama lu mulai sekarang. Tang San, makasih. Suhu. Akhirnya setelah reinkarnasi, aku bisa ngebacot lagi. Pas Tang Wu lengah. Aku nyengir iblis. Ku pakai bajuku, terus keluar dari kamarnya. Tang Wu kagak bakal nyangka. Serangga gu andalannya, pas baru ngerayap masuk kulitku. Langsung ku sedot ke dalam inventory. Mau ngontrol nyawaku pakai mainan kayak gitu? Mimpi siang bolong lu aki-aki. Mulai detik ini, Suosang si kacang kuda sudah mati. Digantiin sama reinkarnasi baru, Tang San si sekte Tang, dan ini, batu loncatan baruku merajai dunia persilatan.